Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Puasa atau puasa? Masih puasa? masih lah. Masih terawih? Pasti. Masih terawih? Yang masih terawih bohong, nggak percaya. Yang sekarang udah subuh. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Sahabatullah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, para kesepuhan, khusus jajaran DKM Masjid Al-Barakah, Habib Ali beserta jajarannya semua yang hadir, insyaallah Bapak Ibu sehat walafiat, panjang umur dalam berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita masuk hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dalam doa Allah. Jadi kita masuk Ramadan ini bukan karena doa kita yang hebat. Doa kita memang panjang dari masuk Ramadan 2 bulan. Dari bulan Rajab, Sya'ban kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Akhirnya ternyata sampai sekarang Allah masih panjang umur kita. Sudah 15 hari kita lewati, masuk ke 16. Ini kan luar biasa. Jadi bukan doa kitanya yang hebat. Yang hebat itu adalah Allah. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepada-Nya. Jadi kita panjang umur sampai hari ini, Allah ingin kita ini bertobat sebelum kita wafat. Ini kan banyak orang yang menyia-nyiakan waktu Ramadan. Ya maka mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat sampai akhir Ramadan dan kita bisa menikmati Ramadan berikutnya. Shalawat serta salam telah tercurah kepada Nabi Agung dan mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua bisa berziarah makam Rasulullah, bisa menunaikan ibadah haji Rasulullah. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kata Habib Ali kalau berdiri tanda minimal 5 menit. Karena kan judulnya kultum. Kuliah tersantum. Kuliah tersantum. Masya Allah. Ya, baik. Sekedar motivasi saja. Angkat tangan yang pengen namanya terdaftar di surga.
Ini orang yang merugi. Kok bisa dia nggak ngepek, nggak ada asarnya, nggak ada sesuatu yang membuat dirinya berubah dengan Ramadan? Karena kecintaannya dengan dunia. Orang tuh kalau cinta dunia lupa akhirat. Ini banyak manusia sekarang kalau kita lihat, masya Allah, di bulan Ramadan nggak terasa Ramadan karena saking sibuknya dengan dunia. Sahur nggak merasakan nikmatnya sahur, buka puasa nggak menikmati nikmatnya buka puasa. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dunia. Jam 4 udah berangkat dia kerja, pulang jam 8 malam, boro-boro mau buka bersama dengan keluarga, boro-boro berjamaah di masjid sholat tarawih, ditinggalin tadi. Ini namanya orang yang merugi di bulan Ramadan. Ada nggak yang begitu? Waktu awal Ramadan masjid penuh apa sepi? Full sampai keluar luar. Ada masjid yang pasang tenda. Saya kemarin ceramah di rumah di Depok, ya di Cimanggis itu. Saya tanya, ini gimana masjid awal Ramadan? Oh, Ustaz, kita pasang tenda, Ustaz. Pasang tenda. Pas hari kedua udah mulai kosong tendanya. Kata dekan masjidnya, terus kan tendanya, saya tanya, tendanya mana? Ustaz, tendanya kami copot. Kenapa dicopot? Kan bagus tuh dipasang. Jadi orang kan, oh masih kosong masjidnya. Siapa tahu bisa bukan itu persoalan Ustaz. Sewa tendanya mahal. Jadi kami copot aja Ustaz. Sekarang lihat jangan di sini ada begitu. Ya ini masya Allah, ya masya Allah. Jadi orang ini nggak menikmati Ramadan, rugi Pak, rugi kalau kita nggak menikmati Ramadan. Ini mumpung kita hidup nikmati Ramadan saat ini. Jangan biasa-biasa aja. Ya, makanya orang itu pas mau masuk Ramadan, masya Allah, hari pertama Ramadan, sebelum hari Ramadan, sehari sebelum Ramadan, itu pasar rame, pasar rame. Ya. Daging naik, ya, tempe naik juga, beras udah jelas-jelas naik. Ya. Tapi bapak-bapak sih nggak ngerasain sih, ya nggak ngerasain belanja beras. Jadi biasa-biasa aja. Ini khawatir kan? Kata istri, Pak tambahin, udah segitu doang. Pak naik, nggak mau pokoknya segitu. Kita kadang-kadang begitu pas sama istri. Ya, saya kok tahu Ustaz daging naik dan ini. Saya sehari sebelum Ramadan saya berangkat ke pasar. Ya, saya beli tempe ceritanya. Pak ini tempe berapa? 12.000. Biasa 10.000. Pak, daging udah naik, saya tempe udah naik. Masya Allah. Jadi ini pedagang-pedagang jadi merasakan juga keberkahannya, gitu kan? Kita juga semangat. Selalu hari pertama, masya Allah, semua rata-rata pakai daging. Rata-rata. Hari pertama daging sapi, hari kedua daging ayam, hari ketiga, keempat, kelima, hari ke-15 sayur timun. Ya. Tapi ya kita nikmati, ya kita nikmati dengan alasan biar ada besar perutnya. Itu kan alasan memang udah banyak yang ngurangin kita ya. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Udah 7 menit dulu. Ini udah 7 menit. Ya, ini yang pertama, orang yang rugi adalah yang biasa-biasa aja di dalam Ramadan. Lalu kemudian siapa lagi yang rugi di dalam Ramadan? Dia, ini jangan sering dia keluar. Alimnya, solehnya, benernya, cuma di bulan Ramadan. Mau ke masjid cuma di bulan Ramadan, Pak. Ada? Ada? Ada kan? Jadi benar cuma di bulan Ramadan. Dia mau sholat jamaah di bulan Ramadan kan? Setelah Ramadan kan? Dia tinggal lagi masjidnya. Perempuan pakai kerudungan, banyak artis pakai kerudungan di bulan Ramadan kan? Setelah Ramadan copot lagi. Banyak yang begitu. Baca Qurannya cuma di bulan Ramadan kan? Setelah Ramadan ditinggalin lagi Qurannya. Masya Allah. Baru di sepertiga malam hanya di bulan Ramadan. Pak, istrinya di luar bulan Ramadan masak aja menikah. Istri kita masak enggak? Bapak jam 3, jam 4 bangun belum? Di luar bulan Ramadan. Kalau sekarang mau nggak mau bangun. Ya mau nggak mau kita bangun. Tapi kalau sekarang udah mulai pada malas buat sahur. Pak, sahur Pak, Bapak masih kenyang. Maaf Pak,
Ini sekarang kita ini sedang mengurangi keberkahan dari Allah. Kalau kita sampai nggak sahur, keberkahannya kurang. Rasul sampaikan tasahur, paling di sahur barakah. Sahurlah kalian karena sahur ada keberkahan. Ini sekarang banyak orang udah ninggalin sahur, sementara berkahnya itu di situ. Pengen Ramadan yang berkah, pengen Ramadan yang berkah, sahurnya nggak dijalankan. Kan sahurnya yang membedakan antara kita dengan bukan orang yang beriman. Ya, ini bedanya kita. Sahur itu ada dua malaikat. Buka puasa, udah mulai itu dihilangkan keberkahannya. Yang ada yang buka puasa, sunnahnya itu makan kurma, dilanjutkan dengan air bening. Ya, dan dengan air bening. Kalau orang Indonesia, kurma nggak dijadikan sunnah. Kolak. Gorengan bukan sunnah lagi, wajib. Jadi kalau orang Indonesia kalau buka puasa nggak pakai gorengan nggak afdol. Ya nggak afdol. Makanya inilah yang memulai keberkahan kita dalam hidup. Jadi kita itu kayak mumpung Ramadan, solehkan diri kita. Jangan tersinggung ya, yang baru Ramadan ini ke masjid. Jadi setelah itu lanjutin lagi ke masjidnya, biar kita husnul khotimah. Ya, jadi kalau gara-gara begini, wah, Ustaz SMS nyinggung saya, saya jadi nggak habis lagi deh. Ya, jangan, justru kalau mau tersinggung, rubah mindsetnya, terusin ibadahnya, terusin ke masjidnya, terusin baca Qurannya, terusin bangun malamnya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ucapan kun Rabbaniya wa takun Rabbaniya. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ya, kalau jadi hamba Allah, setiap saat, setiap waktu dalam kondisi situasi apapun akan tetap beribadah kepada Allah. Tapi kalau hamba Ramadan, dia ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa mereka yang merugi di bulan Ramadan? Dia hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Dari pagi sampai sore dia berpuasa, betul dia berpuasa. Tapi pahala puasa tidak dia jaga. Yang tidak dijaga pahala puasa. Bahkan dia tidak sempurnakan ibadah saumnya dengan qiyam Ramadan. Kan hadisnya ada dua. Satu man shoma Ramadan, satu lagi man qoma Ramadan. Jadi dua-duanya itu nyambung. Jadi kalau kita berpuasa di siang hari, malamnya hidupkan dengan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Di sini imamnya berapa? Banyak. Banyak. Masih pilih-pilih imam juga sih. Ya, masih dipilih. Imam yang paling lama ada di sini. Ada yang namanya ditanyain, besok yang jadi lagi ya. Oke. Ini kebiasaan. Maaf. Favorit di sini Habib. Kok favorit Habib ya? 20 di sini 20. 8. Iya. Ya, nggak sama aja kan. Udah 8 pakai cepat lagi. 8 pakai cepat lagi. Besok kerja Habib. Express. Saya kemarin ngimamin di tempat perbelanjaan, ya, tempat perbelanjaan di mall, ngimamin di masjid mall. Ya, saya selesai sholat isya, saya tausiah, selesai dia tausiah, saya bilang begini, ini semua para pedagang harus istiqomah sampai akhir Ramadan, jaga sholat tarawihnya. Sholat tarawih nggak lama, jam 8 selesai. Jam 8, jam 8 selesai. Siap Ustaz kalau begitu. Ya benar. Sampai akhir kepada Uber pedagang. Biasanya saya coba tes, kayak ya agak ekspres sedikit, ya. Masya Allah, ternyata pedagang ketakutan, dagangannya nggak laku. Saya bilang apa? Siapa tahu dari sholat tarawih dagangnya tambah berkah. Oh, digituin semangat. Nah, kita kan karena pahalanya nggak kelihatan, ya, pahalanya nggak kelihatan, jadi kita cuek aja dengan tarawih, ya, cuek aja dengan tarawih. Udah mulai balas-balasan tadi sama tarawih. Ya Allah, maka dari itu ayo sama-sama jangan sampai ini puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja, tapi ibadahnya
tidak bisa mengatur waktu di bulan Ramadan. Waktu di Ramadan itu banyak luar biasa. Orang yang masuk kerja aja jamnya kagak dimundur. Anak sekolah pun dimundur. Bahkan istirahat kosong. Ya nggak ada lagi waktu untuk makan siang, nggak ada. Ya makan siang gratis nggak ada juga. Di Ramadan itu nggak ada. Yang ada takjil gratis, sahur gratis. Di Ramadan nggak ada makan siang gratis, ada nggak? Kalau ada udah kaget Pak. Ada bagi-bagi makan siang gratis di Ramadan. Ini namanya menyesatkan. Ya, di bulan Ramadan nggak boleh makan siang gratis. Ya jangankan Ramadan, ya nggak Ramadan juga orang nyari susah juga cari makan siang gratis. Ya, Masya Allah. Kalau takjil gratis bagus, ya sahur gratis bagus. Masya Allah. Jadi bagi waktu, baca Quran, dibagi waktu Pak. Ini kan pengen hatam sama sebulan. Kalau pengen hatam gampang sebenarnya caranya. Sekali pengen hatam, setiap habis sholat 2 lembar. Setiap habis sholat 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, tak habis tarawih 2 lembar. Itu sebulan kelar Pak. Satu Quran 30 juz hatam kita. Kalau pengen 2 kali tambah 4 lembar, pengen 3 kali tambah 6 lembar, pengen 4 kali tambah 8 lembar, pengen 5 kali tambah 10 lembar, pengen 6 kali tambah 12 lembar, terus saja begitu. Itu insya Allah hatam. Ya, kita makanya baca Quran 1 halaman aja capek. Ya, kalau HP dilatih berjam-jam kuat, ya berjam-jam kuat. Tapi kalau Quran baru baca 1 halaman mata kayak ngantuknya. Nah, bagi waktu itu supaya kita tidak merugi dalam Ramadan. Ya kan waktu sahur kan jelas tuh. Di waktu sahur, jangan waktu sahur jam 12 belum waktunya. Ya, di waktu sahur. Biarkan kita dapat sunnahnya, dapat berkahnya, dapat doa dari malaikat. Ya, buka puasa pun sama, ada waktunya. Ya buka puasa ada waktunya. Pas ada langsung buru tuh disegerakan. Jangan lupa sholat maghrib. Nih banyak orang ninggalin sholat maghrib habis buka puasa. Apalagi udah bukber. Bukber di mana? Di rumah makan. Antrinya itu luar biasa. Pas mau sholat, nggak ada. Ya. Banyak yang begitu. Ya, nah ini yang membuat kita rugi karena kita nggak bisa mengatur waktu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan waktu kita ini bisa kita atur sehingga bermanfaat apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita mengamalkan hadis yang begini. Dalam sholat ibadah. Ustaz, saya udah bagi waktu Ustaz. Jadi habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, habis maghrib tidur, habis bisa tidur lagi. Nah itu waktu yang benar. Ngacak gitu. Ya perbanyak ibadah. Jadi kalau misalnya ibadah itu tidurnya orang berpuasa ibadah daripada kita mau mendengar mending kita tidur. Bukan memanfaatkan waktu untuk tidur. Ya kan waktu untuk tidur banyak lah, ada waktunya tersendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita salah memanfaatkan waktu. Kalau kita salah memanfaatkan waktu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Lalu kemudian yang terakhir, siapa mereka yang merugi di bulan Ramadan? Mereka adalah orang yang tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Dia nggak sholat, dia nggak puasa. Masya Allah, diskotik buka di siang hari, rumah makan di siang hari, sengaja mengundang orang walaupun ditutup. Itu kan sama dengan menyuruh orang berbuka puasa. Ya bapak-bapak yang kerja jauh dari sini, ya berangkat dari rumah puasa ikut sahur sampai tempat kerjaan belum tentu juga puasa. Ya belum tentu juga puasa. Apalagi tergoda dengan teman akrabnya. Udah biarin istri nggak tahu ini, anak nggak tahu ini, udah kita makan aja. Ya kita makan aja. Setan kita bikin ayam, kalau setan yang belum manusia pada jadi setan. Ya manusia pada jadi setan. Kenapa? Kalau kita berbohong dalam Ramadan ketahuan.
santri ini datang ke rumah kiai 3 orang nih, pengen lamar katanya, pengen tahu nih siapa yang akan diterima berangkat santri ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Begini Pak Kiai, kami bertiga memberanikan diri mau melamar anak Pak Kiai. Terserah Pak Kiai mau dites kesempatan silahkan. Kata kiainya, ini bulan Ramadan, kalian kan santri, baik, saya akan menguji kalian, tes kalian dengan hafalan Quran. Pada kaget, hafalan Quran Pak Kiai? Iya. Akhirnya pada mikir, Pak Kiai enggak salah, enggak, pokoknya saya akan tes kalian dengan hafalan Quran. Yang bagus hafalannya, dia berhak untuk meminang anak saya. Wah, itu semangat kan? Sini kamu, yang pertama dipanggil, sini kamu. Nama kamu siapa? Pak Kiai. Nama saya Anas. Nah, karena nama kamu Anas, kalau begitu hafalnya sesuai dengan nama. Ya, sesuai dengan nama. Akhirnya yang pertama namanya Anas, surat Anas. Kata yang pertama, yes, gampang gitu. Yang kedua, sini, siapa nama kamu? Torik, Pak Kiai. Nah, karena nama kamu Torik, maka hafalannya sesuai dengan nama surat At-Torik. Yang ketiga, temennya dengan nama surat At-Torik, gemeteran Pak Kiai. Gemeteran, ucap aja sih. Kamu sini, yang ketiga. Iya Pak Kiai. Ini kok kamu gemeteran? Enggak Pak Kiai. Itu kamu ucap. Iya Pak Kiai. Sini, nama kamu siapa? Pak Kiai, nama saya Imron. Dia lagi mikirin 200 ayat terus dia hafalin. Ya akhirnya apa sih anak ini bilang? Pak Kiai, nama saya memang Imron Pak Kiai. Tapi sehari-hari saya panggil guru Pak Kiai. Allah, santri hafal ya. Masya Allah. Baik, dan Allah ini biar nggak ngantuk. Sebelum ini kan kalau ceramahnya nggak begini ngantuk. Ya, jadi biar semangat terus. Pokoknya kita jangan sampai rugi di bulan Ramadan. Orang yang rugi di bulan Ramadan, satu, orang ini biasa aja saat ada di bulan Ramadan. Yang kedua, orang ini dia hanya alimnya, solehnya, benernya hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia hanya menahan lapar dan haus saja di bulan Ramadan. Yang keempat, dia tidak bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Yang keenam, dia tetap berbuat. Yang kelima, dia tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa membawa manfaat dan mengamalkan serta menjadi penyemangat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim wa barik ala